Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Sri Kusniati, Nika Wulandari, dan Ziana Walidah akan menjelaskan pelaksanaan bimbingan dan konseling dalam penanganan guru terhadap masalah di sekolah dasar. Untuk memenuhi mata kuliah bimbingan dan konseling dengan dosen Yunika Afrianingsi MPD. Yang pertama yaitu pengertian bimbingan dan konseling. Bimbingan diberikan oleh seorang ahli di bidangnya kepada orang yang membutuhkan bimbingan. Dan bimbingan juga dapat diartikan sebagai upaya pemberian bantuan kepada peserta didik dalam rangka mencapai perkembangan yang optimal. Bimbingan diberikan kepada siapa saja yang membutuhkan, tanpa memandang umur sehingga baik anak maupun orang dewasa. Dengan demikian, bimbingan ini sangat penting untuk membantu para konseling yang mengalami masalah agar dapat teratasi secara optimal. Sebab itu dibutuhkan pelayanan yang baik, menyenangkan, menarik, dan juga profesional. Dan konseling di sekolah dasar. Guru sekolah dasar harus melaksanakan ketujuh layanan bimbingan konseling tersebut agar setiap permasalahan yang dihadapi siswa dapat diantisipasi sedini mungkin sehingga tidak mengganggu jalannya proses pembelajaran. Dengan demikian, siswa dapat mencapai prestasi belajar secara optimal tanpa mengalami hambatan dan permasalahan pembelajaran yang cukup berarti. Dalam aktivitas sekolah, siswa memerlukan bimbingan bukan hanya dalam pembelajaran di dalam kelas. Makna bimbingan dan konseling. Bimbingan dan konseling, perkembangan bagi murid adalah upaya pemberian bantuan kepada murid yang dilakukan secara berkeseimbangan, supaya mereka dapat memahami dirinya sehingga mereka sanggup bertindak secara wajar sesuai dengan tuntutan dan keadaan di lingkungan, keluarga, dan masyarakat, serta kehidupan pada umumnya. Selanjutnya yaitu hakikat bimbingan dan konseling di sekolah dasar. Bimbingan dan konseling adalah upaya sistematis, objektif, logis, dan berkelanjutan serta terprogram yang dilakukan oleh guru bimbingan dan konseling atau konselor untuk memfasilitasi perkembangan peserta didik atau konseli dalam mencapai kemandirian. Bimbingan dan konseling merupakan komponen integral sistem pendidikan pada setiap satuan pendidikan yang berupaya memfasilitasi dan memandirikan peserta didik atau konseli agar mencapai perkembangan yang utuh dan optimal. Nah, sebagai komponen integral, wilayah bimbingan dan konseling yang memandirikan secara terpadu bersinergi dengan wilayah layanan administrasi dan manajemen, serta wilayah kurikulum dan pembelajaran yang mendidik. Perlunya bimbingan dan konseling di sekolah dasar. Sekolah dasar bertanggung jawab memberikan pengalaman-pengalaman dasar kepada anak, yaitu kemampuan dan kecakapan membaca, menulis, dan berhitung, pengetahuan umum, serta perkembangan kepribadian, yaitu sikap terbuka terhadap orang lain, penuh inisiatif, kreativitas, dan kepemimpinan, keterampilan, serta sikap bertanggung jawab. Guru sekolah dasar memegang peranan dan membantu perkembangan sosial pribadi anak. Menurut tim MKDK IKIP Semarang 1995 dari halaman 5 sampai 9, ada 5 hal yang melatar belakangi perlunya layanan bimbingan di sekolah, yakni 1.
masalah perkembangan individu. 2. Masalah perbedaan individual. 3. Masalah kebutuhan individu. 4. Masalah penyelesaian diri dan kelainan tingkah laku. Yang kelima, masalah belajar. Peran guru kelas dalam kegiatan BK di sekolah dasar. Yang A. Informator. Guru diharapkan sebagai pelaksana secara mengajar, informator, laboratorium, studi lapangan, dan sumber informasi kegiatan akademik maupun umum. Yang B. Organisator. Guru sebagai pengelola kegiatan akademik, silabus, jadwal pelajaran, dan lain-lain. Yang C. Motivator. Guru harus mampu merangsang dan memberi dorongan serta reinforcement untuk mendinamisasikan potensi siswa, menumbuhkan swadaya atau aktivitas, dan daya cipta atau kreativitas, sehingga akan terjadi dinamika di dalam proses belajar mengajar. Yang D, yaitu direktur. Guru harus dapat membimbing dan mengarahkan kegiatan belajar siswa sesuai dengan tujuan yang dicita-citakan. Yang E, inisiator. Guru sebagai pencetus ide di dalam proses belajar mengajar. Yang F, transmiter. Guru bertindak selaku penyebar kebijaksanaan dalam pendidikan dan pengetahuan. G, fasilitator. Guru akan memberikan fasilitas atau kemudahan dalam proses belajar mengajar. H, moderator. Guru sebagai penengah dalam kegiatan belajar siswa. Yang I, evaluator. Guru mempunyai otoritas untuk menilai prestasi anak didik dalam bidang akademik maupun tingkah laku sosialnya, sehingga dapat menentukan bagaimana anak didiknya berhasil atau tidak. Itulah penjelasan dari kelompok kami. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan dari kami dan terima kasih kepada ibu dan juga teman-teman yang sudah senantiasa mendengarkan penjelasan dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.